Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bani Muslim dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kita yang senantiasa berupaya menyajikan konten-konten inspiratif dan edukatif seputar keislaman. Sahabat Bani Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, sebuah puncak spiritual bagi setiap Muslim yang mampu melaksanakannya. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia setiap tahunnya berkumpul di Mekkah, mengelilingi bangunan suci Ka'bah, menapaki jejak para nabi demi memenuhi panggilan ilahi. Ketika kita melihat lautan manusia berpakaian ihram, melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumrah, terlintas di benak kita sebuah pertanyaan mendasar. Sebenarnya, sejak kapan ibadah haji ini dimulai? Siapa yang pertama kali diperintahkan untuk mendirikan tempat suci ini dan menyerukan manusia untuk datang berziarah? Apakah haji ini hanya syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW atau akarnya jauh lebih dalam dari itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita harus menelusuri kembali lembaran-lembaran sejarah yang tertulis dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW, kembali ke masa-masa awal peradaban manusia, kembali ke kisah para nabi yang mulia. Ka'bah, rumah pertama. Bagi manusia, beberapa riwayat menyebutkan bahwa pondasi pertama Ka'bah ini bahkan sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nabi pertama. Dikatakan bahwa Ka'bah merupakan rumah ibadah pertama yang didirikan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Rumah suci ini menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa awal. Namun seiring berjalannya waktu dan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa besar di muka bumi, seperti banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam, lokasi asli Ka'bah ini konon tertimbun dan keberadaannya menjadi tidak jelas atau bahkan hilang dari pengetahuan manusia selama beberapa generasi. Sang Bapa, para nabi, dan pondasi yang ditinggikan kisah ibadah haji yang kita kenal hari ini tidak bisa dilepaskan dari sosok mulia Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi, Abul Anbiya. Sekian lama setelah banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri beliau, Hajar, dan putranya yang masih bayi, Ismail alaihissalam, ke sebuah lembah yang tandus, tidak berpenghuni, dan tidak ada tumbuhan di sana. Lembah itu adalah Mekkah. Bayangkan, sebuah lembah yang panas, gersang, tanpa sumber air. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam di sana hanya dengan sedikit bekal air dan kurma, melaksanakan perintah Tuhannya dengan keyakinan penuh akan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar yang kehabisan air untuk dirinya dan putranya yang menangis kehausan, berlari mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, mencari air atau tanda-tanda kehidupan. Ini adalah perjuangan seorang ibu yang penuh harap dan tawakal. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Hajar kembali kepada putranya, di dekat kaki Ismail alaihissalam memancarlah air yang jernih dan melimpah. Itulah sumur Zam-Zam, mukjizat, yang terus mengalir hingga hari ini menjadi minuman yang menyegarkan dan berkah bagi jutaan jamaah setiap tahunnya. Perjuangan Hajar inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji dan umrah, yaitu sa'i. Beberapa waktu kemudian, setelah Ismail alaihissalam beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekkah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini perintah itu adalah untuk membangun kembali pondasi Ka'bah yang telah lama hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdua bahu-membahu mengangkat batu dan menyusunnya, mendirikan kembali Baitullah di atas pondasi lama yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil membangun, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana." Setelah bangunan Ka'bah selesai didirikan, perintah selanjutnya yang sangat penting turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah itu adalah untuk menyerukan seluruh umat manusia untuk datang berziarah ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, "Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Bagaimana mungkin seruan dari sebuah lembah terpencil bisa didengar oleh seluruh manusia di penjuru bumi? Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke sebuah bukit, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, suaranya terdengar sampai ke ujung timur dan barat bumi. Jiwa-jiwa yang telah ditakdirkan akan menunaikan haji hingga akhir zaman menjawab seruan itu dengan ucapan, "Labbaik, Allahumma labbaik." Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Maka, dari sinilah akar ibadah haji berasal. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah orang-orang pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan kembali Baitullah dan kemudian menyerukan kepada seluruh manusia untuk datang beribadah ke sana. Mereka adalah peletak dasar ibadah haji. Ritual-ritual dasar seperti tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Syafa dan Marwah, hingga berkurban, semua memiliki jejak sejarah dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Penyimpangan di masa kegelapan jahiliyah setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ajaran tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus diwariskan melalui para nabi. Namun seiring berjalannya waktu, terutama di kalangan bangsa Arab, terjadi penyimpangan besar. Manusia mulai melupakan ajaran murni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang seharusnya menjadi pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mulai dipenuhi dengan berhala atau patung-patung sesembahan. Ritual haji yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam pun ikut tercemari. Misalnya, ada yang melakukan tawaf dalam keadaan telanjang dengan alasan ingin meninggalkan dosa-dosa mereka, seperti saat dilahirkan. Talbiyah, seruan, labbaik, Allahumma labbaik, ditambahi dengan kalimat-kalimat syirik yang menyebut sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan dan persaingan kesukuan mendominasi musim haji, jauh dari nilai spiritual dan kesetaraan yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun ada beberapa sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih bertahan, seperti penghormatan terhadap Ka'bah dan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan, namun secara keseluruhan, ibadah haji di masa jahiliyah telah jauh menyimpang dari tujuan awalnya. Sang penutup para nabi dan pemurnian. Ibadah haji Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Di tengah kegelapan syirik dan penyimpangan, Dia mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa kembali ajaran tauhid yang murni dan menyempurnakan syariat Islam. Setelah perjuangan panjang menyebarkan Islam, puncaknya adalah Fathu Mekkah, pembebasan kota Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah.
Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memasuki Mekkah, tindakan pertama yang beliau lakukan adalah membersihkan Ka'bah dari 360 berhala yang mengelilinginya. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu sambil membaca ayat Al-Quran dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Setelah Ka'bah dimurnikan, Nabi Muhammad SAW mengembalikan ibadah haji pada relnya yang benar, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dengan penyempurnaan dan detail syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk umat Islam. Pelaksanaan haji secara sempurna dan menjadi teladan bagi seluruh umat Islam dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah, setahun sebelum beliau wafat. Haji ini dikenal sebagai Hajjatul Wada, haji perpisahan. Dalam haji inilah Nabi SAW menunjukkan seluruh manasik haji dengan jelas, mulai dari niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, Muzdalifah, Mina, melempar jumrah hingga tahallul. Pada momen Hajjatul Wada yang bersejarah, itu pula Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah perpisahan yang agung di Arafah yang berisi pesan-pesan universal tentang hak asasi manusia, persamaan derajat, larangan riba, pentingnya menjaga amanah, dan peringatan agar tidak kembali kepada kekafiran setelah beliau tiada. Di hari Arafah itulah turun ayat Al-Quran yang menandakan kesempurnaan agama Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi, jika ditanya siapa yang pertama kali melaksanakan ibadah haji dengan tata cara yang menjadi panduan bagi umat Islam sekarang, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW melalui Hajjatul Wada. Beliaulah yang memulihkan dan menyempurnakan ibadah haji sesuai syariat Islam di atas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Sekarang mari kita jawab pertanyaan spesifik. Apakah Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan atau melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah di Mekkah? Menurut ajaran Islam dan sumber-sumber sejarah yang muktabar, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ke Ka'bah di Mekkah, atau beliau mengajarkannya kepada umatnya, Bani Israel. Setiap Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran pokok yang sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beribadah hanya kepadanya. Namun syariat, hukum dan tata cara ibadah yang rinci bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi umat dan masa di mana Nabi tersebut diutus. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel dengan syariat yang sesuai untuk mereka pada masa itu. Pusat ibadah utama bagi Bani Israel dan Nabi Isa alaihissalam adalah Baitul Maqdis, Yerusalem, yang juga merupakan tempat suci dalam Islam. Ibadah haji ke Ka'bah adalah syariat yang secara spesifik dihidupkan kembali dan disempurnakan sebagai bagian dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Meskipun akarnya kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam, pelaksanaan rukun Islam haji dengan segala manasiknya adalah kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu salah, sama sekali tidak. Semua datang dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat penutup dan penyempurna yang menghapus sebagian detail dari syariat sebelumnya dan menetapkan aturan baru yang berlaku universal. Jadi kita dapat katakan bahwa ibadah haji ke Ka'bah adalah syariat yang secara khusus diwajibkan dan diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
dengan akar sejarah yang sangat kuat tertanam pada pembangunan dan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah dan pesan untuk kita, pemirsa. Bani Muslim yang budiman mengetahui sejarah panjang ibadah haji ini memberikan kita hikmah yang luar biasa. Haji bukanlah sekadar ritual tanpa makna. Ia adalah pengulangan sejarah, napak tilas perjalanan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail alaihissalam, serta meneguhkan kembali ketaatan pada ajaran murni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji mengingatkan kita pada kesatuan umat Islam dari berbagai suku, bangsa dan warna kulit, semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam balutan ihram. Ia mengajarkan kesabaran, pengorbanan, keikhlasan dan totalitas kepasrahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua yang beriman untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meraih haji yang mabrur. Bagi yang belum mampu, semoga kerinduan kita pada Baitullah menjadi pendorong untuk terus beramal syaleh dan berdoa semoga suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke sana. Jika Anda mendapatkan manfaat dan pencerahan dari video ini, kami mohon dukungan Anda dengan like video ini sebagai tanda apresiasi dan agar video ini bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Subscribe channel Bani Muslim agar Anda tidak ketinggalan setiap video terbaru kami tentang Islam, sejarah, fiqh, dan kajian-kajian yang mencerahkan. Tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapat Anda tentang sejarah haji ini atau sampaikan doa terbaik Anda untuk para calon jemaah haji yang saat ini sedang bersiap maupun sudah berada di tanah suci. Interaksi Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.